Salah satu tujuan utama dari Salahuddin adalah untuk membebaskan kota Yerusalem dari tangan tentara salib. Bagaimana cara beliau melakukan hal tersebut? Tentunya hal pertama yang harus beliau lakukan adalah menyatukan kekuatan umat Islam yang pada saat itu sedang terpecah belah. Terpecah belahnya umat Islam ini juga menjadi penyebab bisa direbutnya kota Yerusalem 100 tahun yang lalu. Yerusalem jatuh ke tangan umat Kristen pada tahun 1098. Sekarang tugas Salahuddin adalah mengumpulkan kekuatan Islam untuk kemudian merebut kembali kota Yerusalem tersebut. Di tahun 1169, kan Salahuddin pada waktu sudah menguasai Mesir. Nah, dari situlah beliau memulai peperangan-peperangan melawan tentara salib. Beliau juga mengumpulkan kekuatan-kekuatan umat Islam dengan menaklukkan banyak sekali kota-kota, dan kemudian puncaknya adalah terjadi di pertempuran Hattin atau disebut sebagai perang Hattin. Ini merupakan peperangan yang bisa dikatakan sebagai puncak karir dari perjuangan seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin menang di perang Hattin, kota Yerusalem bisa beliau taklukkan. Ketika beliau juga sudah menguasai kota Yerusalem, beliau itu nggak melarang orang-orang dari agama lain, baik itu dari agama Kristen ataupun Yahudi, untuk berziarah ke kota itu. Dipersilahkan. Meskipun Salahuddin sudah memenangkan banyak sekali perang, akan tetapi saya melihat akhir dari kehidupan beliau itu cukup memilukan. Ya, walaupun beliau adalah seorang pemimpin besar, beliau bahkan dikatakan sebagai seorang pahlawan, akan tetapi ending dari kehidupan beliau itu tidak seindah kemenangan-kemenangan beliau, masa-masa glory yang diraih oleh beliau. Beliau wafat dan ya udah gitu. Ya, sebenarnya sebagai seorang pemimpin bisa aja beliau itu mengumpulkan harta hasil perang atau membeli tanah kata apa gitu kan. Tapi beliau nggak mau. Beliau memilih untuk tidak meninggalkan apapun, dan semua harta yang diperoleh oleh beliau itu disumbangkan, disedekahkan gitu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Seorang pahlawan Islam sejati yang bahkan sekarang digaung-gaungkan lagi nama beliau sebagai simbol persatuan Islam. Yang bahkan musuhnya sendiri dari kaum Kristen juga mengagumi beliau. Karena simple, kesederhanaan, kemurahan hati, toleransi, respek terhadap siapapun.